Kalau kalian membayangkan dari hari ini bahwa dengan membaiat beliau ini, kalian akan kehabisan harta, juga kemudian kematian banyak tokoh itu sebagai musibah. Dan itu artinya kalian mendingan gak jadi deh. Walaupun aku ingatkan, itu kerugian dunia dan akhirat. Dan kehinaan dunia dan akhirat kalau kalian berpikir begitu. Tapi sebaliknya kalau seandainya kalian anggap bahwa harta kalian habis, orang-orang kalian juga mati, itu kemudian adalah sebuah kemuliaan, itu adalah kemuliaan dunia akhirat. Sadari itu dulu. Kata mereka apa? Singkirkan tanganmu itu. Kami tahu itu. Dan kami anggap itu adalah kehormatan dunia dan akhirat. Kehormatan disebut. Ya. Dahsyat. Artinya pengorbanan itu adalah kehormatan. Iya, iya. Mereka cuma bilang, ya Rasulullah, apabila semua kami korbankan untuk ini, apa yang kami dapat? Ya mereka pengusaha lah. Bahasanya bahasa pengusaha. Tapi dalam arti bukan transaksi duniawi. Transaksional ya. Kata Rasulullah. Soalnya cuma satu kata. Al-Jannah. Surga. Kalau begitu ubsut yadak. Ulurkan tanganmu. Kami bayatmu. Coba bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jumpa lagi bareng saya Umar El Rozi, masih di channel Sirah TV, channel yang menyajikan kajian seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Beragam topik seputar Sirah Nabawiyah, baik tokoh, peristiwa maupun peristiwa-peristiwa besar telah kita kaji bersama, dan teman-teman bisa cek di daftar putar di channel ini dan nikmati semua kajian ilmu di sana. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan kembali belajar seputar itu. Bahkan ini adalah momen yang juga bulan yang sangat erat kaitannya dengan Sirah Nabawiyah. Dan tentunya sudah hadir bersama kita guru kita Ustadz Asyaf Sobari di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Ustadz ya. Alhamdulillah. Oke. Liburan udah selesai nih Ustadz ya? Belum. Bahkan beberapa hari ke depan mau libur lagi ya, tanggal merah lagi. Kalau buat Ustadz tuh ada Ustadz ya, ada liburan atau bahkan semua kegiatannya ya berlibur juga gitu. Iya, kayaknya dibuat begitu aja lah gitu. Jadi nggak ada kenal hari kerja ya? Nggak ada hari kerja dan nggak ada hari libur gitu. Waduh, di hari kerja bisa libur, dari libur bisa kerja itu. Begitu ya? Nggak kenal tanggal merah ya, semuanya hijau nih. Oke, Ustadz, ngomong-ngomong hari libur nih, kalau kita hitung 2 hari ke depan itu kalender nasional tanggal merah. Yeah. Dan itu libur nasional yang kalau kita baca keterangannya 1 Muharram. Ya, hal. Artinya itu adalah hari yang sangat juga bersejarah bagi umat Islam. Ya. Kaitannya dengan hijrah kalau tidak salah saja. Nah, ada peristiwa apa saja? Kalau hijrah udah pasti itu peristiwa yang sangat-sangat bersejarah. Tapi ada nggak part terkecil dari hijrah itu yang kemudian entah motifnya atau entah unsur terpenting menjadikan hijrah itu termasuk pindahnya ke Madinah yang perlu kita sorot, Ustaz? Ya. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Sebenarnya kita terbiasa untuk menempatkan 1 Muharramnya itu ya. 1 Muharram sebagai katakanlah yang menandai atau yang dikaitkan erat dengan hijrah. Tentu yang dimaksud adalah hijrah Rasulullah SAW kan? Iya. Ya, tentu saja. Ya sebenarnya ada sedikit lah yang harus kita luruskan dalam hal ini. Ya. Ini masuk juga dalam tenar belum benar. Ya mungkin perlu dibahas dalam topik khusus berarti ya. Tapi gak usah lah, gak usah. Ini simpel aja. Maksudnya gini. Ini konsensus loh Ustaz. Paling gak di skala nasional. 1 Muharram. 1 Muharram itu pergantian tahun Hijriah. Itu betul lah. Betul lah. 1 pergantian tahun Hijriah itu dimulai dari 1 Muharram kan. Yeah. Tapi kalau kita bicara hijrahnya Rasulullah SAW itu kan beliau tidak hijrah di bulan Muharram kan. Keluar dari rumah bersama Abu Bakar. Oh iya, itu di akhir bulan Safar. Oh bukan Muharram? Bukan, akhir bulan Safar gitu ya. Dan sampai Madinah kan Rabiul Awal kan.
Oh gitu Ustaz. Iya dong. Jadi kaitannya dengan hijrah ini kenapa di Muharramnya kenapa Ustaz? Kan kita ini pergantian tahun. Mhm. Pergantian tahun Hijriah itu di bulan Muharram, di 1 Muharram itu betul. Mhm. Karena memang yang jadi soal dari awal itu bukan awal bukan bulan pertama gitu. Tanggal 1 bulan pertama kalender Islam, bukan. Ya, kalau itu mah tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu tahun pertama dalam kalender Islam itu kapan sih tahunnya gitu loh. Iya. Nah, kemudian disepakati ya tahun di mana Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, gitu loh. Oh. Itu Iya. gitu. Jadi tahun di mana ada peristiwa Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah itulah tahun pertama Hijriah. Bukan awal tahun Hijriah itu kapan. Mereka udah sepakat bahwa awal tahun itu Muharram gitu ya. Cuman tahun pertama Hijriahnya kapan gitu loh. Iya. Gitu loh. Kenapa Muharram? Itu mudah aja. Karena semuanya menjadikan haji sebagai patokan. Haji itu sebagai bulan terakhir. Karena itu yang paling mudah untuk menjadi konsensus. Iyalah kan musim haji kan berarti orang semuanya lebih kurang lah gitu. Fokusnya juga ke sana. Iya, fokusnya semuanya ke Mekah kan, ke peristiwa haji kan. Sehingga ketika pulang dari haji itu, ini kita di bulan terakhir loh, gitu. Bulan depan itu tahun baru gitu loh. Itu sudah mafhum itu. Sebelum itu sudah dipahami itu. Nah, yang jadi soal itu adalah tahun pertama dalam kalender Islam itu dimulai kapan? Nah, dari tahun hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi jangan berpikir Rasulullah hijrah di bulan Muharram gitu ya. Nah, itu kalau kita bicara hijrahnya Rasulullah SAW kan. Tapi kalau kita bicara peristiwa hijrah secara umum gitu, ya tentu sebelum Safar dong. Karena para sahabat itu mulai hijrah ke Madinah itu dari setelah haji gitu loh. Dari setelah haji itu sudah mulai hijrah ke Madinah gitu ya. Kan banyak sahabat yang lebih dulu dari Rasulullah SAW kan. Dan Rasul menjadi orang yang terakhir atau enggak? Bukan juga, enggak. Setelah Rasul masih ada yang hijrah gitu loh. Termasuk Ali ya? Ya Ali pasti terakhir dan keluarga Rasul secara umum terakhir kan. Keluarga Abu Bakar juga terakhir karena kan yang ngurus keberangkatan kan artinya Asma, Bunda Aisyah, kemudian lain-lainnya jelas setelah itu gitu ya. Jadi Rasul bukan yang terakhir gitu ya. Yang jelas kalau kita bicara peristiwa hijrahnya secara umum, artinya dari mulai para sahabat tentu saja, karena para sahabat mendahului Rasulullah SAW itu sudah sejak selesai musim haji sudah berangkat. Bahkan ada riwayat Abu Salamah itu sebelum itu sudah hijrah. Tapi itu tentu debatable lah gitu. Artinya apa iya? Kan kalau dalam Ibnu Ishaq, Abu Salamah tuh hijrah setahun sebelum Bai'at Aqabah kedua. Gitu loh. Ya kalau gitu kan setelah Bai'at Aqabah pertama dong kalau gitu. Sama dengan Mus'ab. Jadi kesannya ke sana gitu. Tapi itu debatable lah. Tapi yang jelas tentu saja Madinah itu siap menampung muhajirin itu pada dasarnya setelah Bai'at Aqabah kedua. Nah ini yang penting menurut saya. Dari titik ini kita harus mulai memahami hijrah itu. Yang penting bagi ya para pelajar sirah nabawiyah, guru-guru, orang tua kalau mengajari materi hijrah itu, saya rasa harus ditarik ke belakang sedikit ke Bai'at Aqabah. Atau ketika membahas Bai'at Aqabah itu harus dikaitkan dengan hijrah. Karena artinya gini, secara ikhtiar manusia gitu ya, kita bicara ikhtiar manusia. Hijrah ke Madinah itu tidak mungkin tanpa Bai'at Aqabah kedua. Tidak mungkin. Karena kenapa? Karena belum ada yang betul-betul punya komitmen siap melindungi Rasulullah SAW. Nah, kalau Rasulullah SAW hijrah keluar, nah di luar ini kan mau ngapain berarti? Ya. Kan di luar ini bukan sekedar intinya ingin lepas dari Mekah, ya kan di situ letaknya. Rasulullah SAW itu keluar dari Mekah itu ingin memindahkan pusat penyebaran dan pengembangan dakwah gitu ya, di luar Mekah. Kan ini itu. Sebagaimana yang beliau coba di Taif begitu. Betul. Jadi sebenarnya ada kaitan juga dengan itu. Bentar lagi nih. Ya jangan terlalu jauh. Gitu. Oke. Jangan terlalu jauh gitu. Nah,
Jadi pada dasarnya Rasulullah SAW meninggalkan Mekah itu bukan semata-mata ingin menghindari Mekah, tapi karena memang eh, ingin mencari alternatif penyebaran dan pengembangan dakwah di luar Mekah karena Mekah tidak kondusif. Gitu loh. Nah, otomatis berarti Rasulullah membutuhkan tempat yang kondusif. Kondusif itu artinya dari segala sisinya bisa istilahnya memprotek beliau agar beliau bisa menjalankan rencana-rencananya. Dan itu artinya harus ada jaminan keamanan, ada bahkan kekuasaan, gitu loh. Dan ini tidak mudah. Bagaimana mempersiapkan satu tempat di luar Mekah, kemudian Rasulullah SAW datang menjadi penguasanya, itu nggak mudah itu loh. Itu kalau di satu tempat yang ada struktur kepemimpinannya kudeta itu sama dengan. Iya. Iya. Apalagi sekarang tuh istilah akamsi kan. Anak kampung sini dong. Paling ya kan. Harusnya kan egonya orang-orang Ansor gitu ya. Lebih dominan. Iya. Apalagi Arab jahil dengan jahiliyahnya. Itu tidak mudah. Kobilah-kobilah yang begitu. Iya. Bagaimana mungkin di satu kabilah gitu bisa menerima orang asing sebagai pemimpin mereka. Itu nggak mungkin itu. Apalagi menjadi pemimpin dalam arti pemimpin yang mencakup semua kelompok-kelompok yang ada di sana. Wah, semakin susah. Itu harus dengan perombakan atau mungkin revolusi sistem sebenarnya. Nah, artinya orang-orang di Baiat Aqobah kedua ini adalah orang-orang inti yang kemudian menjadi salah satu asbab gitu ya. Iya, mereka itulah orang-orang yang menyiapkan Madinah dalam arti sekaligus menyerahkan kedaulatan Madinah dengan segala resikonya. Resiko ke dalam dan resiko keluar. Resiko ke dalam, tokoh-tokoh Madinah yang tentu saja belum masuk Islam itu menjadi tantangan mereka. Tapi mereka bisa meredam gitu loh. Sehingga kemudian tidak ada gejolak dari, bisa dikatakan tidak ada gejolak yang berarti dari tokoh-tokoh Madinah yang masih musyrik. Karena dia merasa udah terlalu jauh nih, kalah langkah, sulit gitu. Kan ada dua tokoh Yasrib istilahnya, dua tokoh Madinah gitu ya. Yasrib kan nama Madinah sebelum Islam. Oke. Itu punya pengaruh besar. Yang jelas Abdullah bin Ubay bin Salul. Oke, cukup terkenal. Sangat. Dan kemudian Abu Amir Ar-Rahib. Abdullah bin Ubay di Khazraj, Abu Amir di Aus. Itu pengaruhnya besar sekali. Dua tokoh ini katakanlah yang sebenarnya bisa dikatakan mereka lah yang pantas untuk menjadi pemimpin Madinah kalau tidak ada Rasulullah SAW. Kan begitu. Nah, begitu Rasulullah tiba, kan itu artinya tokoh-tokoh Madinah yang berbaiat pada Baiat Aqobah kedua itu menyiapkan diri atau masang badan termasuk untuk menghadapi kemungkinan manuver yang dilakukan dua tokoh ini. Dan mereka melakukan manuver, tapi tidak berhasil sama sekali, tidak efektif. Jadi Baiat Aqobah itu menjadi kunci sangat vital di sini, menentukan, faktor sangat determinan. Artinya juga orang-orang yang di situ juga orang-orang yang punya pengaruh kuat ya di Madinah saat ya. Orang-orang yang di ikut. Baiat Aqobah. Oh iya dong. Nah, siapa aja Ustaz yang paling menonjol atau bahkan penentu dari suksesnya hijrah itu? Banyak tokoh. Pertama kan ada Baiat Aqobah pertama. Berapa orang Ustaz? 12 orang itu. Oke. Di Baiat Aqobah. Dan di situ ada nama-nama seperti As'ad bin Zurarah, ada Ubadah bin Samit gitu kan. Kemudian ada siapa lagi? Abul Haisam ibn Tayyihan, itu dari Bani Abdul Ashal dari Aus. Nah, tapi kan kalau yang 12 pertama di Baiat Aqobah pertama itu bisa dikatakan juga karena memang yang tersedia baru itu. Artinya dari segi ketokohan masih ada tokoh-tokoh yang lebih menonjol di Madinah. Nah, setelah setahun mereka aktif, nah tokoh-tokoh yang katakanlah lebih menonjol itu kemudian juga tertarik dan masuk Islam. Aktif itu 12 orang yang juga berdakwah saat itu. Oh, sangat. Bersama Mus'ab bin Umair kan. Mereka menjadi agent. Jelas. Maka kemudian sebenarnya mungkin kalau pertanyaannya, tokoh-tokoh yang paling menonjol di Baiat Aqobah kedua, ya yang paling mudah adalah mereka yang kemudian ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai perwakilan di Madinah. Artinya untuk ya kalau kita sih sebutnya apa ya, kan istilahnya naqib, jamaknya nuqobah ya? Yang 12 itu, yang setelah Baiat Aqobah kedua itu. Intinya mereka itu ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi
pengurus lah gitu. Ini sebenarnya masalah manajemen dan administrasi. Ketika Rasulullah SAW nanti ke Madinah, urusan orang Madinah itu tidak mungkin dibicarakan dengan satu persatu kan. Maka siapa yang kemudian menjadi pengurusnya nih masing-masingnya, menjadi perwakilan dari setiap kelompok gitu loh. Nah, maka Rasulullah menunjuk tuh. Nah, orang-orang inilah yang nanti akan diajak bicara. Gimana dengan keluargamu, kelompok yang mau ditanggung jawabmu. Ini masalah efisiensi dan efektivitas manajemen nanti. Yang disebut dengan Nuqaba yang 12 itu. Gitu. Nah, di situ ada As'ad bin Zurarah. Contohnya ada Abdullah bin Rawaha yang nanti jadi panglima perang Mu'tah. Ya. Ada Sa'ad bin Rabi yang nanti dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf dan gugur di Uhud. Ada Abdullah bin Amr bin Haram kayak kakaknya ayahnya Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram yang neriaki Abdullah bin Ubay ketika keluar dari Uhud kan ya. Kemudian ada Al-Bara bin Ma'rur. Ini nama-nama terkenal nih kalau dalam perang-perang ini. Terkenalnya Abu Bakar. Lah ini Ansar. Kita bicara Ansar ini. Ini. Ada Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair yang bersama Sa'ad bin Mu'ad gitu kan dari Bani Abdul Ashal gitu. Nah, itu nama-nama terkenal banget itu gitu loh. Nah mereka ini ini masuk Nuqaba tadi ya? Iya, itu tokoh-tokoh penting lah dari Ansar itu ya. Ada 9 dari Khazraj dan ada 3 dari Aus gitu ya. Dan itu mewakili kelompok-kelompok yang ada di Aus dan Khazraj gitu ya. Nah, yang perempuan ada 2 juga kan, Nusaibah binti Ka'ab kan. Ummu Umarah, iya ikut bayat. Ummu Umarah ikut bayat di situ gitu kan, yang dari Bani Najjar gitu ya. Nah, mereka ini yang bisa dikatakan mewakili tokoh-tokoh Madinah gitu, atau mewakili penduduk Madinah sebagai tokoh yang menjaga agar Madinah betul-betul kondusif saat Rasulullah SAW hijrah. Dengan tadi mereka berkomitmen sampai pada tahap siap mengorbankan apapun untuk menjaga keselamatan beliau. Itu klausul dalam bait itu? Iya, klausul dalam baiat gitu loh. Jadi gini, dalam Ibn Ishaq disebut baiat Aqabah kedua itu adalah baiat al-harb. Baiat dengan komitmen untuk perang. Perang belum diizinkan, tapi komitmen sudah ada. Gitu loh. Makanya nggak main-main di sini, gitu loh. Kan malam baiat itu dari pihak Rasulullah SAW dalam arti pihak keluarga, karena ini masalah keamanan, keamanan, masalah perlindungan intinya. Rasulullah SAW itu yang mewakilinya bukan kaum muslimin otomatis, beliau justru adalah pemimpin kaum muslimin kan, muhajirin maksudnya. Tapi keluarga kan, Abbas. Jadi Abbas itu ketika orang-orang Ansar berkumpul di Aqabah Mina gitu. Artinya diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwa mereka itu artinya sudah jelas pembicaraan itu sebenarnya sudah tahu akan kemana arahnya gitu. Itu sudah mengerti atau mungkin sudah ada pembicaraan awal bahwa Rasulullah SAW itu akan ditarik oleh Madinah gitu loh. Yang itu artinya Rasulullah SAW akan lepas dari perlindungan keluarga. Ya kan nggak mungkin Bani Hashim, Bani Muthalib melindungi Rasulullah di luar Mekah, kan nggak mungkin. Gitu loh. Nah makanya ketika istilahnya serah terima ini harus ada perwakilan yang representatif dari gitu. pihak keluarga. Maka Abbas yang mewakili, kan Abu Thalib sudah tidak ada, sudah meninggal. Makanya mewakili Abbas gitu loh. Nah Abbas kan yang berbicara atas nama keluarga bahwa Muhammad ini kalian harus tahu ya orang-orang Madinah gitu kan belum ada istilah Ansar saat itu. Kalian harus tahu Muhammad ini di Mekah kami yang melindungi dan kami siap untuk mengorbankan apapun untuk melindunginya sebagai keluarga kan gitu. Artinya dia bukan orang yang ibarat kata lemah bla 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 gitu sehingga kemudian tidak ada yang membela. Kalau enggak, masalahnya Muhammad sudah memutuskan untuk intinya kapan-kapan siap, kan tinggal nunggu izin kan, nunggu izin dari Allah, lisensi, keizinkankah engkau pergi. Tapi artinya sudah dalam posisi dalam perencanaan beliau kan gitu. Aba illa, tapi Muhammad memang memilih untuk keluar dari Mekah. Dan itu artinya lepas dari perlindungan kami. Maka kata Abbas, kalau kalian tidak serius untuk melindunginya, kan itu,
Jangan pernah buat kesepakatan apapun hari ini. Batalkan. Kalau kalian ragu, kalian setengah-tengah. Tapi kalau kalian memang sepenuh hati, siap dengan segala konsekuensinya, silakan lanjutkan. Kami tenang. Ini Abbas saat ngucapin ini sudah Islam belum, Ustaz? Tidak ada riwayat yang menyatakan dia sudah masuk Islam. Bahkan setelah itu pun juga tidak ada yang memastikan. Yang jelas Abbas itu posisinya di Mekah, yang jelas Intel Rasulullah SAW. Itu jelas, karena memang ada riwayat di mana Abbas selalu mengirim informasi ke Madinah. Madinah ya. Artinya kalimatnya diucapkan murni karena kekerabatan ya. Oh iya, Keluarga. karena dasarnya itu. Iya. Karena masalah asobiyah. Kan gitu. Karena keluarga akan melindungi pada dasarnya. Nah, jadi ini juga menguatkan bahwa Madinah itu sudah dalam perencanaan, dalam radar perencanaan. Dalam perencanaan Rasul. Tinggal masalahnya Rasulullah butuh izin spesifik dari Allah. Kan tinggal itu. Gitu loh. Tinggal itu. Tapi Madinah itu sudah dalam perencanaan. Maka kemudian orang-orang Ansar memastikan kepada Abbas, enggak, kami betul-betul ini totalitas ini, sepenuh hati nih, gitu loh. Untuk melindungi itu. Nah, tapi itu pun juga tidak sesederhana atau sesimpel yang kita bayangkan, bahwa ketika Abbas sudah mengatakan, ya sudah, kami terima. Enggak gitu. Ada diskusi. Ada diskusi. Atau ada keraguan nggak? Catatannya begitu. Kalau keraguan tidak ada. Kita bisa pahami dari riwayat-riwayat yang ada, tidak ada keraguan sedikit pun pada Ansar. Karena mereka dari Madinah ketika ke Mekah, itu memang targetnya itu, bukan sekedar haji. Kan memang itu di musim haji kan. Yeah. Mina kan atau musim haji ya. Jadi mereka bukan ingin pengen haji, sambil pengen haji, sekalian deh kita baiat. Enggak gitu. Itu sudah dalam perencanaan. Mereka ke Mekah itu selain haji intinya, atau haji itu memang dijadikan sarana mereka untuk bisa melakukan baiat. Karena kalau di luar haji, sulit untuk bisa dilaksanakan itu. Pasti ya artinya sangat mungkin untuk ketahuan dan menjadi iyalah, itu riskan sekali. Makanya kalau di musim haji kan orang gak curiga kan orang datang rame-rame sebanyak itu kan. Dan mereka datangnya juga dengan rombongan haji dari Madinah. Yang musyrik-musyrik kan ada di situ. Dan mereka tetap satu kemah dengan mereka. Nggak bikin kemah eksklusif. Enggak. Mereka ahli strategi lah. Maka kemudian baiat itu kan malam-malam gitu kan. Disebut dengan bahwa mereka itu ke Mina, ke tempat baiat di Aqabah Mina itu enggak berombongan 1, 2 gitu kan. Sebutnya yastariqul qata. Jadi jalannya kayak jalan burung bangau gitu, pelan-pelan gitu loh. Mindik. Mindik ya. Itu Jawa itu kali gitu. Jangan pakai roaming lah gitu. Ini program kita tuh kan bisa internasional nih. Bisa internasional jangan pakai roaming. Okay. Gitu loh. Ya. Jadi begitu gitu loh. Nah, sehingga kemudian perlu waktu untuk bisa 70 orang itu berkumpul ya, sekitar 75-an lah kan ya. Nah, di sini ketika Abbas sudah menyampaikan begitu, enggak langsung, ya sudah kami terima. Bahkan di internal Ansar sendiri waktu itu mereka saling mengingatkan dulu bahwa ini risikonya sangat besar gitu loh. Risikonya sangat besar. Nah, perlu diperhatikan dalam riwayat-riwayat sirah itu. Ada sosok Abbas bin Ubadah bin Nadalah. Ini salah satu tokoh Ansar yang berbaiat itu. Dia tidak masuk yang 12 yang jadi nuqaba. Gitu ya. Dia yang kemudian ketika Abbas sudah mengatakan begitu dan istrinya siap-siap tinggal baiat kan gitu. Itu Abbas bin Ubadah bin Nadalah ini menghalang-halangi dulu. Tunggu. Artinya mengingatkan sesama Ansar. Bukan karena ragu. Bukan, mengingatkan. Ini teksnya nih kita baca nih. Oke. Gitu ya. Enggak apa kita baca ya. Ya ma'asyaral Khazraj. Ini biasa mereka menyebut orang Madinah tuh Khazraj gitu ya. Padahal enggak semuanya Khazraj juga Aus, tapi itu sudah mafhum lah gitu ya. Maksudnya ke seluruh orang Madinah. Hal tadruna alama tubayyuna hadzal rajul. Kalian tahu resiko membaiat orang ini? Maksudnya Rasulullah SAW. Kalian sadar gak sih? Gitu. Qalu na'am. Iyalah kami sadar. Gitu. Dia kemudian menegaskan. Qala innakum tubayyi'unahu. Resiko kalian membaiat beliau ini. Itu artinya kalian siap
berperang melawan semua orang. Al-ahmar wal aswad minan nas, maksudnya kulit merah, kulit hitam, itu maksudnya siapapun. Tidak hanya Quraisy berarti ya. Itu Dalam bayangan mereka udah itu. paham. Nggak mungkin hanya dengan Quraisy. Karena ini Oke. bukan masalah etnik ini. Bukan masalah kelompok. Karena kan sebenarnya kan ini masalahnya kan pertama kali masalah tauhid. Yang itu jelas berbenturan dengan syirik kan. Iya. Yang musyrik kan bukan hanya Quraisy. Yang dirubah itu adalah sistem yang terbangun atau yang dibangun dengan landasan syirik itu, jahiliyah itu. Dan itu yang diruntuhkan oleh Islam. Berarti bukan hanya Quraisy yang akan terganggu. Kan gitu. Mereka sadar itu. Sadar itu, mereka sudah paham kok. Sudah setahun dididik oleh Mus'ab bin Umair dan sahabat-sahabat Ansar yang lebih dulu masuk Islam. Maka kemudian kata Abbas bin Nadalah, "Fa in kuntum tarawna annakum idza nahakat amwalukum musibatan." Gitu. Kalau kalian membayangkan dari hari ini bahwa dengan membaiat beliau ini kalian akan kehabisan harta, dan kehabisan harta juga kemudian kematian banyak tokoh itu sebagai musibah. Dan itu artinya kalian mendingan gak jadi deh. Walaupun aku ingatkan itu kerugian dunia dan akhirat. Dan kehinaan dunia dan akhirat kalau kalian berpikir begitu. Tapi sebaliknya kalau seandainya kalian anggap bahwa harta kalian habis, orang-orang kalian juga mati, itu kemudian adalah sebuah kemuliaan, itu adalah kemuliaan dunia akhirat. Sadari itu dulu. Kata mereka apa? Singkirkan tanganmu itu. Kami tahu itu. Dan kami siap untuk. Dan kami anggap itu adalah kehormatan dunia dan akhirat. Kehormatan disebut. Ya. Dahsyat. Artinya pengorbanan itu adalah kehormatan. Iya, iya. Mereka cuma bilang, ya Rasulullah, apabila semua kami korbankan untuk ini, apa yang kami dapat? Ya mereka pengusaha lah. Bahasanya bahasa pengusaha. Tapi dalam arti bukan transaksi duniawi. Transaksional ya. Kata Rasulullah. Soalnya cuma satu kata. Al-Jannah. Surga. Kalau begitu ubsut yadak. Ulurkan tanganmu. Kami bayatmu. Coba bayangkan. Makanya kenapa mereka ini gak bisa ditandingi oleh siapapun. Kenapa Allah mengatakan atau menurunkan wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Dan orang-orang yang lebih dulu masuk Islam dari kelompok muhajirin ataupun ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Radhiyallahu anhum wa radwan. Susah gak kebayang. Label dari langit. Hah? Label dari Allah langsung ya. Iya. Radhiyallahu. Surat Taubah 100. Allah meridhoi mereka. Dan mereka akan puas dengan balasan dari Allah. Wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anhar. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka. Telah menyiapkan. Sebagian besar masih hidup loh itu. Saat ayat ini turun. Ketika ayat ini turun, mereka sebagian besar masih hidup. Dan Allah sudah siapkan sekarang itu untuk mereka itu. Surga-surga, taman-taman surga. Di bawahnya mengalir banyak sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya. Mereka tidak bisa disamai dengan siapapun. Lah, di suasana seperti itu, mereka berani begitu. Mana bisa itu dilakukan oleh orang-orang yang rendah gitu, yang kerdil-kerdil. Nggak mungkin. Resikonya luar biasa. Di tengah segala keterbatasan dan katakanlah ketidakpastian sebagai manusia ya. Iya dong. Ini memulai loh. Mereka yang menyiapkan ibarat kata batu pertama bahkan. Iya. Dari sini. Dari situlah kemudian hijrah bisa terlaksana. Kan setelah haji itu Baiat Aqabah itu kan mulailah. Ya katakanlah Abu Salamah dengan Abu Amir Al-Adawi, Maula Bani Adi, Laila binti Abi Hasmah, itu yang dimukuli oleh Umar dulu. Terus kemudian ya tentu Abdullah bin Umi Maktum gitu loh. Yang awal-awal hijrah itu gitu loh. Ummu Salamah. Wah ini banyak cerita jadinya nih. Karena berikutnya hijrah luar biasa inspirasinya gitu loh. Nah sampai kemudian Rasulullah tiba di Madinah. Para sahabat ini kan tersebar di beberapa kantong gitu loh. Kenapa tersebar? Karena gak mungkin dikumpulin di satu tempat. Orang banyak, puluhan, gimana menanggung logistiknya setiap hari. Rasulullah SAW tinggal di rumah Kulsum bin Hidam. Yang kemudian menyiapkan lahan untuk Masjid Quba. Tapi kan yang lain di Rifa'ah bin Mundhir, dari Bani Amr bin Auf. Memang kebanyakan di Bani Amr bin Auf. Dari Aus gitu ya. Karena perkampungan mereka yang paling dekat dengan Quba. Artinya dari arah Mekah gitu ya.
Tapi juga ada yang Utsman bin Affan di Bani Najjar langsung gitu ya. Abu Bakar disebutkan di Sunnah gitu ya. Artinya karena mereka kan juga punya mitra-mitra dagang lama kan dengan Madinah. Ada sebagian. Umar juga berbeda tempat ininya. Artinya perpencar gitu loh. Nah, kita tidak mungkin memahami termasuk Rasulullah SAW itu kemudian masuk ke area Masjid Nabawi di mana Rasulullah menyatakan sudah biarkan untaku berjalan sendiri gitu ya. Da'uha fa innaha ma'murah. Karena untaku itu ada yang membimbing, ada yang mengarahkan, maksudnya malaikat. Kenapa Rasulullah mengatakan begitu? Karena sepanjang Kuba sampai kan kemudian dari Bani Kuba ke Bani Salim, dari Kuba ke Bani Salim. Bani Salim itu yang kemudian Masjid Jumat itu, Masjid Jum'ah pertama kali Jumat. Kemudian ke Bani Haris bin Khazraj. Bani Haris bin Khazraj itu sekarang ya ada di arah itulah Jalan Kurban tuh, Syarik Kurban itu sekarang. Kalau kita ada keluar Masjid Nabawi ke arah Kuba ada di situ. Kemudian Rasulullah SAW melipir ke kiri dikit gitu untuk masuk Bani Hubla. Di situ kelompoknya Abdullah bin Ubay gitu loh. Yang kemudian Abdullah bin Ubay itu sempat ngata-ngatai Rasulullah SAW dan sebagainya. Kemudian masuk ke Bani Sa'idah gitu ya. Nah, dan Sa'idah itu kan arah utara. Baru kemudian berputar lagi masuk ke arah ke lokasi Masjid Nabawi, sekitar Masjid Nabawi ya. Di situ ada Bani Adi bin Najjar, ada Bani Mazin bin Najjar, dan terakhir Bani Malik bin Najjar. Kan itu. Di situ kan kemudian berhentinya. Dan sepanjang itu orang-orang sudah berebut untuk mempersilahkan. Nah, itu dia. Kan disebutkan bahwa Rasulullah singgah dulu, berhenti dulu sebentar di situ. Artinya beliau tidak lewati begitu saja. Nah, itu setiap disinggahi itu orang Ansor itu, ya Rasulullah, kami sudah siapkan tempat untukmu dan kami siap melindungimu. Di sini senjata, di sini logistik, di sini disitulah peran Nuqobah, Ustaz. Oh ya, jelas peran Nuqobah. Ya, pasti berperan banget di sini Nuqobah gitu. Tapi yang penting maksudnya semua orang Ansar setelah baiat Nuqobah itu bukan hanya mereka yang baiat yang 72 orang kan, atau 70-an orang. Artinya semuanya kemudian tahu dengan baiat itu dan mereka berkomitmen bahwa kami siap memberimu perlindungan total, logistik dan sebagainya. Rasulullah kan kemudian ini pengennya gitu, yang itu juga sama, ini juga sama. Bagaimana? Udah biarkan saja untaku yang membawa. Di mana dia berhenti, di situ aku berhenti. Da'uha fa innaha ma'murah. Karena untaku itu ada yang mengarahkan. Itu. Sehingga kan tidak ada keirian di situ kan. Karena tahu ini diarahkan oleh Allah. Dan kemudian persis di tempat area Masjid Nabawi yang tanahnya itu milik 2 anak yatim dari Bani Najjar. Anak yatim. Insyaallah ya. Itu padahal hari pertama perjumpaan mereka dengan Rasulullah. Selain 70 orang. Selain yang baiat kepada tapi Rasulullah. Tapi kesiapannya sudah sekaligus enggak mengambil resikonya. Lah kan bahkan Rasulullah ketika keluar dari Kuba, sebelum masuk lebih jauh, beliau kasih tahu orang-orang Ansar bahwa aku sedang akan keluar berjalan. Maksudnya kasih tahu apa? Rasul ingin tahu kesiapan mereka, komitmen mereka. 500 orang langsung bersenjata lengkap mengawal. Coba yang kan. Karena baiat Aqabah itu, komitmen itu. Sekaligus paham resiko ya. Iya sangat, makanya bersenjata lengkap. Sepertinya kita nggak akan cukup kalau satu episode saja, Sat. Mudah-mudahan Muharram ini kita bisa isi dengan momen-momen hijrah ya. Termasuk peristiwa ataupun tokoh-tokoh penting di dalamnya. Betul, nggak apa-apa lah kita buat edisi spesial gitu ya. Muharram ini untuk terkait semuanya dengan hijrah. Baik, jazakallahu khairan ilmunya di awal ini dan nantikan terus episode berikutnya. Insya Allah kita akan bahas baik peristiwa maupun tokoh seputar hijrah yang perlu kita sorot. Nantikan episode berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.